Orang yang tidak mampu menguasai emosinya akan menjadi budak dari mereka yang memancingnya. Epictetus. Dalam kehidupan ini, kita seringkali berhadapan dengan orang yang sifatnya tidak mendukung, bahkan merugikan. Mereka bisa hadir dalam bentuk teman yang iri hati, kolega yang manipulatif, atau anggota keluarga yang selalu membawa drama. Meskipun kehadiran mereka tidak bisa dihindari, cara kita merespons sepenuhnya ada di tangan kita. Filosofi Stoik memberikan panduan yang kuat. Fokuslah pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan dan lepaskan yang tidak. Orang toksik adalah ujian, bukan hukuman, untuk mengasah kemampuan kita dalam menjaga ketenangan dan martabat. Dalam video ini menawarkan 7 cara stoik untuk menghadapi orang toksik, lengkap dengan refleksi mendalam, pengalaman pribadi, dan inspirasi yang mendorong Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Sudah siap? Mari kita mulai. Pertama, kendalikan respon Anda, bukan perilaku mereka. Anda tidak dapat mengontrol angin, tetapi Anda dapat menyesuaikan layar Anda. Seneca. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kendali atas diri sendiri adalah sumber kebebasan sejati. Ini menjadi relevan ketika kita menghadapi orang toksik yang sering memicu emosi negatif, baik secara sengaja maupun tidak. Dalam banyak kasus, mereka menciptakan konflik atau drama yang menguras energi kita. Namun, seperti yang diajarkan oleh Stoik, kekuatan kita bukan terletak pada mengubah perilaku mereka, melainkan pada bagaimana kita merespons. Saya ingin berbagi pengalaman pribadi saat menghadapi situasi ini. Dalam pekerjaan sebelumnya, saya memiliki seorang kolega yang seringkali menyalahkan orang lain untuk setiap kesalahan kecil. Ia memanfaatkan rasa bersalah orang lain sebagai cara untuk menghindari tanggung jawab. Awalnya, saya merasa sangat frustrasi dan kerap bereaksi emosional, bahkan membela diri dengan penuh amarah. Namun seiring waktu saya menyadari bahwa konflik ini hanya membuat situasi semakin buruk. Kemudian saya mulai mempelajari filsafat Stoik dan menemukan panduan berharga. Jangan biarkan keburukan orang lain merusak kedamaian batin Anda. Epictetus. Saya mulai mempraktikkan ketenangan dalam menghadapi kolega tersebut. Ketika ia melontarkan kritik atau menyalahkan saya belajar untuk mendengarkan dengan tenang dan tidak langsung bereaksi. Saya memilih untuk merespons hanya jika diperlukan, dengan cara yang tegas tetapi tidak emosional. Menghadapi orang toksik seperti ini mengingatkan saya pada latihan Stoik yang disebut praemeditatio malorum, melatih diri untuk membayangkan kemungkinan terburuk dan mempersiapkan mental sebelum hal itu terjadi. Sebelum pergi bekerja, saya meluangkan waktu untuk berpikir, bagaimana jika dia mencoba memancing emosi saya hari ini? Bagaimana saya bisa merespons dengan cara yang bermartabat? Latihan ini membantu saya menjaga ketenangan bahkan dalam situasi yang menekan. Pada akhirnya, respons saya yang tenang menciptakan perubahan. Meskipun kolega tersebut tidak sepenuhnya berubah, ia mulai berhenti mengarahkan energinya kepada saya. Ini membuktikan bahwa dengan mengendalikan respons kita dapat mengurangi dampak negatif dari perilaku orang toksik. Filosofi Stoik mengingatkan kita bahwa ketenangan adalah kekuatan. Dengan tidak bereaksi berlebihan, kita menunjukkan bahwa kendali atas emosi kita sepenuhnya milik kita, bukan orang lain. Jangan pernah menyerahkan kekuatan ini kepada orang toksik, itu adalah senjata paling berharga yang kita miliki. Kedua, fokus pada hal-hal yang dapat Anda kontrol. Jangan menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna bagi jiwa. Marcus Aurelius. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam upaya sia-sia untuk mengubah atau memperbaiki perilaku orang toksik. Kita berharap mereka menjadi lebih baik, lebih peduli, atau bahkan lebih rasional. Namun, seperti yang diajarkan filsafat Stoik, energi kita harus diarahkan pada apa yang benar-benar bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi kita sendiri. Saya ingin berbagi cerita pribadi terkait hal ini. Dalam keluarga saya, ada seorang kerabat yang dikenal dengan kritiknya yang tajam. Setiap kali kami berkumpul, ia selalu menemukan cara untuk mengomentari kehidupan orang lain, termasuk keputusan saya dalam karier dan gaya hidup.
Awalnya saya merasa perlu untuk membela diri atau bahkan mengoreksi pandangannya. Namun setiap upaya itu hanya memperburuk situasi, kritiknya semakin pedas dan saya merasa semakin tertekan. Saat itu saya mulai mempraktikkan prinsip stoik. Saya menyadari bahwa saya tidak memiliki kendali atas apa yang dia katakan atau pikirkan. Apa yang bisa saya kendalikan adalah bagaimana saya menanggapi kritik tersebut. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika seseorang menyakitimu, itu karena kamu membiarkan dirimu merasa tersakiti." Saya merenungkan hal ini dan memutuskan untuk berhenti memberikan perhatian pada kritiknya yang tidak membangun. Alih-alih mencoba membuktikan bahwa dia salah, saya memilih untuk mendengarkan dengan tenang dan hanya menjawab jika diperlukan. Jika kritiknya tidak relevan atau bernada merendahkan, saya membiarkannya berlalu begitu saja tanpa merespons. Saya juga belajar untuk melihat kritik tersebut sebagai cerminan dari dirinya, bukan saya. Sikap ini membantu saya menjaga kedamaian batin meskipun dihadapkan pada situasi yang tidak nyaman. Filosofi Stoik juga mengajarkan pentingnya membedakan antara hal-hal yang berada di bawah kendali kita dan yang tidak. Epictetus mengatakan, "Jangan menginginkan hal-hal terjadi sebagaimana keinginanmu, tetapi terimalah mereka sebagaimana adanya." Prinsip ini sangat membantu saya menerima kenyataan bahwa saya tidak bisa mengubah orang lain. Yang bisa saya lakukan adalah memperbaiki cara saya memandang situasi tersebut. Dengan fokus pada hal-hal yang saya kendalikan, saya merasa lebih bebas dan tidak lagi terjebak dalam lingkaran frustrasi. Orang toksik mungkin tetap ada di sekitar kita, tetapi mereka kehilangan kekuatan untuk memengaruhi keseimbangan emosi kita. Kebebasan sejati terletak pada kemampuan kita untuk menjaga pikiran tetap tenang, terlepas dari kekacauan di luar. Ketiga, jaga jarak dengan bijak. Hal-hal luar hanya dapat mengganggu kita jika kita membiarkan mereka masuk ke dalam jiwa kita. Marcus Aurelius. Dalam menghadapi orang toksik, salah satu keputusan terpenting adalah menentukan seberapa dekat kita ingin berada di sekitar mereka. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk melindungi kedamaian batin dengan menjaga batas yang sehat. Ini bukan berarti kita membenci atau mengabaikan mereka, melainkan menjaga diri dari dampak negatif yang mereka bawa. Saya pernah memiliki seorang teman lama yang seringkali membawa drama dalam setiap percakapan. Awalnya, saya merasa wajib untuk selalu mendukungnya, terutama karena kami telah berteman lama. Namun, semakin lama saya menyadari bahwa interaksi dengannya lebih sering menguras energi daripada memberi dukungan yang sehat. Ia kerap mengeluh tanpa henti, meremehkan ide-ide saya, dan memanipulasi situasi untuk keuntungannya sendiri. Sebagai seseorang yang cenderung berusaha menyenangkan orang lain, saya merasa bersalah saat mempertimbangkan untuk mengambil jarak darinya. Namun, setelah merenungkan prinsip Stoik, saya menyadari bahwa melindungi kedamaian batin adalah tanggung jawab saya. Epictetus pernah berkata, "Jika seseorang ingin merusak tubuhmu, kamu akan melakukan apapun untuk melindunginya. Lalu mengapa kamu tidak melakukan hal yang sama untuk jiwamu?" Saya memutuskan untuk menjaga jarak secara perlahan, tidak dengan permusuhan, tetapi dengan mengurangi interaksi yang tidak perlu. Saya mulai menetapkan batas-batas yang jelas. Misalnya, saya tidak lagi merasa harus selalu menjawab teleponnya ketika saya sedang sibuk atau menghabiskan waktu mendengarkan keluhannya yang tidak konstruktif. Saya juga belajar untuk mengatakan tidak dengan tegas jika diminta terlibat dalam drama yang tidak relevan dengan hidup saya. Menjaga jarak dengan bijak tidak berarti memutus hubungan sepenuhnya. Saya tetap peduli, tetapi saya memilih untuk peduli dari jauh. Ini memberi saya ruang untuk bernapas tanpa terjebak dalam pola energi negatif yang ia bawa. Mengambil jarak adalah tindakan kasih terhadap diri sendiri. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan mental kita tetap bersih. Kita bisa mengasihi orang toksik tanpa harus terjebak dalam pengaruh buruk mereka. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, orang-orang akan terus menjadi seperti mereka, tetapi kamu tetap memiliki pilihan untuk tidak ikut terseret. Melalui keputusan ini, saya belajar bahwa jarak bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita menghargai kedamaian batin dan waktu kita sendiri.
Kita tidak perlu membenci orang toksik, cukup menjaga diri kita tetap sehat dengan menetapkan batas yang jelas. Keempat, gunakan logika, bukan emosi. Jika sesuatu terjadi padamu, tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apakah itu berasal dari diriku atau dari luar diriku? Jika dari luar, maka itu tidak berdaya terhadap diriku. Epictetus. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk memandang dunia melalui lensa logika, bukan emosi. Ketika menghadapi orang toksik, penting untuk tidak terperangkap dalam kemarahan atau rasa sakit yang mereka coba timbulkan. Sebaliknya, gunakan logika untuk memahami situasi dengan kepala dingin. Saya pernah menghadapi situasi sulit dengan seorang atasan di tempat kerja yang seringkali memberikan kritik yang tidak membangun. Setiap kesalahan kecil selalu diangkat ke permukaan dengan nada sarkastik di depan rekan kerja lain. Awalnya, saya merasa terluka dan malu, bahkan sering pulang dengan rasa marah yang mendalam. Namun, filosofi Stoik mengubah cara pandang saya. Epictetus mengingatkan, orang tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pandangan mereka terhadap hal-hal tersebut. Saya mulai menganalisis situasi ini secara logis. Kritik atasan saya, meskipun disampaikan dengan nada negatif, sebenarnya berisi beberapa poin yang dapat saya gunakan untuk memperbaiki diri. Alih-alih berfokus pada caranya yang tidak menyenangkan, saya memilih untuk mendengarkan inti dari kritik tersebut. Saya memisahkan emosi dari fakta, lalu menggunakan fakta itu untuk bertumbuh. Salah satu praktik yang membantu saya adalah dengan mempersiapkan mental sebelum pertemuan kerja. Saya menggunakan teknik Stoik bernama dikotomi kendali. Dikotomi kendali. Saya fokus pada apa yang bisa saya ubah, yaitu kualitas kerja saya dan cara saya merespons kritik, bukan cara atasan saya berbicara. Saya juga belajar untuk tidak mengambil kritik secara pribadi, karena perilaku atasan tersebut lebih mencerminkan dirinya daripada saya. Dengan pendekatan logis ini, saya merasa lebih percaya diri dan tidak mudah terganggu oleh nada negatifnya. Bahkan, di beberapa kesempatan, saya berhasil menjawab kritik dengan cara yang sopan namun tegas, yang pada akhirnya membuat atasan saya lebih berhati-hati dalam memberikan komentar. Filosofi Stoik mengingatkan kita bahwa emosi adalah hasil dari interpretasi kita terhadap suatu peristiwa. Kelima, jika kita memberikan validasi pada negativitas mereka, kita mengambil alih kendali kejahatan orang lain bukan milik dengan mempraktikkan ini. Biarkan itu merusak kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi kedamaian batin kita. Salah satu taktik orang toksik adalah mencari validasi dalam menghadapi situasi sulit. Perilaku negatif mereka, kita membangun ketenangan dan kekuatan dalam diri sendiri. Mengeluh tanpa solusi atau terus-menerus menuntut perhatian dengan cara yang tidak sehat. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kita tidak boleh memperkuat pola ini dengan memberikan reaksi yang mereka cari. Dalam pengalaman pribadi saya pernah menghadapi seorang teman yang seringkali memulai percakapan dengan nada pesimis. Setiap usulan yang saya berikan tentang cara mengatasi masalahnya selalu ditolak dengan alasan bahwa situasinya terlalu sulit atau tidak ada jalan keluar. Lambat laun, saya menyadari bahwa ia bukan mencari solusi, melainkan mencari seseorang untuk membenarkan narasi negatifnya. Awalnya, saya merasa berkewajiban untuk terus mendukungnya, bahkan ketika percakapan itu menguras energi saya. Namun, setelah membaca tulisan-tulisan Stoik, saya mulai memahami bahwa memberikan perhatian berlebihan pada negativitas orang lain sama saja dengan menyiram api alih-alih memadamkannya. Seneca berkata, "Kamu tidak berutang apapun kepada mereka yang memilih untuk tenggelam dalam penderitaan mereka sendiri." Dengan pemahaman ini, saya mengubah pendekatan saya. Alih-alih mencoba menenangkan atau membenarkan keluhannya, saya memilih untuk menanggapi dengan tenang dan fokus pada solusi praktis. Jika ia terus menolak solusi atau mengulang pola yang sama,
saya mulai menarik diri dari percakapan tanpa merasa bersalah. Saya tetap peduli, tetapi saya tidak lagi memberikan energi pada sikap negatifnya. Prinsip Stoik juga mengingatkan kita bahwa validasi terhadap hal negatif seringkali memperpanjang siklusnya. Jika seseorang toksik mencoba memprovokasi Anda dengan kemarahan, rasa iri, atau kritik tanpa dasar, jawaban terbaik adalah diam atau menjawab dengan ketenangan. Ketika mereka tidak mendapatkan reaksi yang mereka harapkan, perilaku mereka kehilangan daya tarik. Dengan tidak memberikan validasi pada negativitas orang toksik, Anda melindungi kedamaian batin Anda. Lebih dari itu, Anda memberi mereka peluang untuk menyadari bahwa pola mereka tidak produktif. Seperti yang dikatakan Epictetus, jangan menjadi bahan bakar bagi api yang tidak perlu. Berikan perhatian Anda hanya pada hal-hal yang membangun dan lepaskan apa yang tidak. Keenam, latih empati tanpa terlalu terlibat. Tidak ada yang dapat merusak kedamaian batinmu kecuali kamu yang membiarkannya. Epictetus. Dalam filosofi Stoik, empati adalah salah satu sikap yang penting untuk mengatasi kesulitan interpersonal, termasuk dengan orang toksik. Namun, empati Stoik tidak berarti terlibat emosional atau membiarkan diri kita dimanfaatkan. Sebaliknya, empati Stoik mengajarkan kita untuk memahami kondisi orang lain tanpa membiarkan itu merusak ketenangan kita. Saya pernah berhadapan dengan seseorang yang sangat toksik di lingkungan kerja. Ia seringkali memanipulasi situasi untuk kepentingan pribadi dan memperburuk suasana tim dengan pesimisme yang tak berujung. Pada awalnya saya merasa sangat kesal dan ingin menjauhkan diri darinya sepenuhnya. Namun setelah berpikir lebih dalam, saya menyadari bahwa ada faktor-faktor tertentu yang mungkin mendasari perilakunya, seperti rasa cemas dan ketidakamanan yang mendalam. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa orang yang berperilaku toksik seringkali dipengaruhi oleh ketakutan atau ketidakbahagiaan mereka sendiri. Epictetus menekankan pentingnya melihat dunia melalui mata mereka yang sedang menderita. Orang yang melakukan keburukan adalah orang yang sedang menderita, karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya baik bagi mereka. Dengan kata lain, perilaku mereka seringkali mencerminkan ketidakmampuan mereka untuk menghadapi rasa sakit atau kegagalan, bukan serangan pribadi terhadap kita. Dengan perspektif ini, saya mulai melatih diri untuk merespons dengan empati, mencoba memahami latar belakang atau alasan di balik perilaku mereka. Namun, empati yang saya latih bukan berarti membenarkan tindakan mereka. Saya belajar untuk memisahkan perasaan saya sendiri dari situasi mereka. Ini memberi saya ruang untuk merespons secara rasional, bukan emosional. Saya menjadi lebih sabar dalam menghadapi mereka, namun tetap menjaga batasan yang jelas agar tidak terjebak dalam pola toksik yang mereka ciptakan. Latihan empati ini membantu saya untuk tidak membenci orang toksik, meskipun saya tahu bahwa mereka bisa merusak lingkungan. Saya belajar untuk melihat mereka sebagai individu yang tengah berjuang dengan ketakutan dan ketidakamanan mereka sendiri, tanpa merasa bahwa saya harus memperbaikinya atau membiarkan diri saya terlibat dalam kekacauan mereka. Dengan cara ini, saya tetap dapat menjaga hubungan yang sehat tanpa mengorbankan kedamaian batin saya. Stoik mengajarkan bahwa kita tidak perlu menghakimi orang yang berperilaku buruk. Kita hanya perlu mengakui bahwa kita tidak harus terpengaruh oleh mereka. Dengan empati yang sehat, kita tetap bisa memahami penderitaan mereka tanpa harus membiarkan itu memengaruhi kita secara negatif. Terakhir, fokus pada tujuan hidup Anda, jangan terjebak dalam drama mereka. Jangan biarkan keburukan orang lain merusak kebaikan dalam dirimu. Marcus Aurelius. Salah satu prinsip dasar Stoik adalah hidup dengan tujuan yang jelas dan terfokus. Ketika kita memiliki tujuan hidup yang kuat, kita lebih mampu mengabaikan hal-hal yang tidak penting, termasuk drama atau keburukan yang dibawa oleh orang toksik. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita harus tetap setia pada nilai-nilai kita dan tidak terjebak dalam siklus negatif yang orang toksik coba ciptakan. Saya pernah bekerja di sebuah tim di mana seorang kolega selalu terlibat dalam konflik dengan orang lain. Ia gemar menciptakan ketegangan dan memperburuk suasana.
Pada awalnya saya merasa terdorong untuk terlibat dalam membela diri atau orang lain dari kritiknya. Namun, semakin saya terlibat, semakin saya merasa bahwa energi saya terkuras untuk masalah yang tidak ada hubungannya dengan tujuan saya sendiri. Saya mulai menyadari bahwa saya harus memutuskan apakah saya ingin terus terjebak dalam drama ini atau fokus pada tujuan karier saya. Disinilah filosofi Stoik memberi saya pencerahan. Marcus Aurelius menulis, "Jika kamu tidak membiarkan orang lain membuatmu terganggu, kamu tetap fokus pada tujuanmu dan menjalani hidupmu dengan bijaksana." Saya mulai memikirkan tujuan jangka panjang saya dan mengingatkan diri saya bahwa waktu saya berharga. Saya memutuskan untuk fokus pada tugas saya sendiri dan tidak membiarkan drama rekan saya memengaruhi produktivitas saya. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk tidak membuang waktu dengan hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan hidup kita. Ini juga mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengontrol tindakan orang lain, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita memilih untuk bereaksi terhadap mereka. Ketika kita menetapkan tujuan hidup yang jelas, kita lebih mudah melihat konflik dengan orang toksik sebagai gangguan sementara, bukan sesuatu yang layak mendapat perhatian kita. Dengan fokus pada tujuan hidup kita, kita menjaga energi dan perhatian kita pada apa yang benar-benar penting. Kita tidak akan membiarkan drama orang lain mengalihkan kita dari perjalanan pribadi kita. Ketika kita menjaga fokus pada hal-hal yang benar-benar berharga, entah itu karier, hubungan yang sehat, atau pertumbuhan pribadi, kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan lebih sedikit terpengaruh oleh pengaruh negatif di sekitar kita. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk hidup dengan kebijaksanaan dan tujuan yang jelas, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak membangun, dan tetap fokus pada pencapaian tujuan kita. Orang toksik mungkin ada di sekitar kita, tetapi mereka tidak harus menghalangi perjalanan hidup kita. Kesimpulannya, dalam menghadapi orang toksik, filsafat Stoik memberi kita alat yang kuat untuk melindungi diri kita dari pengaruh negatif. Dengan mengendalikan respon kita, fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol, menjaga jarak yang sehat, menggunakan logika daripada emosi, tidak memberikan validasi pada negativitas mereka, melatih empati tanpa terlalu terlibat, dan tetap fokus pada tujuan hidup kita, kita dapat mengatasi segala bentuk toksisitas dengan kedamaian batin. Stoik mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita, bukan dari luar. Ketika kita mempraktikkan prinsip-prinsip Stoik, kita mengembangkan kekuatan untuk tidak terpengaruh oleh orang toksik dan tetap berada di jalur yang benar. Ini bukan hanya tentang melindungi diri kita, tetapi juga tentang menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan lebih kuat. Dalam setiap interaksi, kita memiliki pilihan untuk merespons dengan kebijaksanaan, tidak terjebak dalam drama, dan terus berkembang menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi mari kita berlatih untuk menjaga kedamaian batin kita, meskipun orang toksik ada di sekitar kita. Dengan introspeksi dan pengendalian diri, kita dapat menemukan kebebasan sejati dalam menghadapi dunia yang penuh tantangan ini.